Lalu saya mau tanya di dalam speak ini, siapakah Yesus Kristus? Bagaimana kalau saya berhenti khotbah di sini? Bagaimana kalau saya suruh panitia membagikan kertas? Bagaimana kalau saya suruh saudara jangan pulang sampai tulis apakah Yesus menurut kamu? Lalu besok tidak khotbah lagi. Kita baca satu persatu hasil sensor orang Kristen yang ikut di dalam speak ini. Lalu kita baca sampai semua, mungkin 3.500, mungkin 4.000 orang, semua kita baca selesai. Baru engkau tahu apa artinya simpang siurnya kekristenan zaman ini. Pada waktu kita mengutip ini, mengutip itu, akhirnya tidak sendiri, tidak bertanggung jawab tentang apakah kepercayaan kita. Tapi saya berkata kepada saudara, kecuali saudara bertanam, menanamkan imanmu di dalam firman dengan pengenalan sendiri siapakah Kristus, belum pernah engkau mempunyai kekuatan yang cukup untuk bersaksi bagi dia. Yesus menuntut, menurut kamu siapakah saya? Engkau berbahagia karena apa yang kau jawab itu bukan dari manusia, bukan ditunjuk oleh manusia yang berdaging dan darah, tetapi apa yang kau jawab itu adalah sesuatu pengwahyuan dari Allah yang berada di surga. Karena Yesus begitu mengajar, begitu lama melayani, dia tidak mengatakan kalimat eklesia satu kali pun tidak keluar, sampai pada confession, pengakuan kristologi yang tepat itu keluar mulut daripada Petrus. Baru Yesus mengatakan, sekarang saya akan dirikan gerejaku di atas dunia. Sejarah dan supra sejarah, dua itu difokuskan menjadi satu. Maksudnya sejarah berarti yang diharapkan dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman ke zaman, yang ditunggu dari zaman ke zaman ke zaman, yang mereka berdoa minta kepada Tuhan kirim Kristus. Sepanjang sejarah menjadi pengharapan mereka, sekarang sudah tiba. Berarti di dalam diri Kristus satu titik yang diharapkan dari zaman ke zaman sudah konkret. Kedua, titik ini sekaligus berkait dengan kekekalan. You are the son of the living God. Engkau adalah anak Allah yang kekal. Dari Kristus yang berada di sejarah adalah Kristus yang berada di kekekalan. Kristus yang diharapkan di dalam sejarah adalah Kristus yang bersumber di dalam kekekalan, yang melampaui sejarah. Ini sekarang pertemuan. Alkitab di dalam keempat Injil memberikan kisah yang agak bertentangan, antara lain 3 Injil. Yang pertama di mana menceritakan Yesus dengan gemetar berdoa. Tetapi di dalam Injil keempat yaitu Yohanes, di situ Kristus mengatakan bahwa nyawa dia yang punya, berarti kematian itu tidak ada masalah bagi Yesus. Berarti katakan ini di dalam Taman Getsemani itu ketakutan. Kenapa? Nah saudara-saudara, jangan lupa semua pengertian mengenai gejala seperti kontra antara sesuatu Injil dan Injil yang lain, sesuatu kata dengan kata yang lain adalah harus dimengerti melalui prinsip paradoks. Nah prinsip paradoks tidak dimengerti oleh orang. Itu sebab pada waktu mereka membaca kitab suci selalu cari-cari kontradiksi yang katanya bertentangan satu dengan lain di dalam kitab suci. Kira-kira tahun 61, waktu saya masih umur 21, saya baca buku-buku yang dicetak oleh Islam. Di dalamnya ada 94, kalau saya tidak ingat salah, 94 atau 96. Ditemukan kontradiksi kitab suci orang Kristen. Maka mereka mencari untuk mengatakan bahwa Islam yang benar, Kristen yang tidak benar. Karena di kitab suci banyak kontradiksi. Di antaranya terdapat misalnya waktu Paulus memberikan kesaksian tentang keselamatan dia. Dia di situ katakan dengar suara tetapi tidak lihat orangnya. Tempat yang lain mengatakan lihat terang yang besar tapi tidak ada suara yang terdengar. Dan dengan demikian mereka bilang ini kontradiksi, bukan? Saudara-saudara, sebenarnya itu sama sekali tidak kontradiksi. Lihat cahaya tetapi tidak lihat orangnya. Dengar suara tetapi yang lain tidak dengar. Nah di situ jelas sekali kalau dia bahasa Grekanya itu tidak kontradiksi sama sekali. Dengan demikian ini mengenai ini di dalam 3 Injil dikatakan Yesus gemetar waktu berdoa.
Lalu di dalam Injil Yohanes mengatakan, nyawa ini aku yang berikan. Kalau aku berhak memberikan nyawa, saya berhak menerima nyawa itu kembali. Dari pasal 10. Lalu di Getsemani Yesus menjadi takut. Nah saudara-saudara, itu istilah menjadi takut membuktikan refleksi fisika Yesus Kristus sebagai manusia itu betul-betul ada. Berarti dia betul-betul firman menjadi manusia. Become a man. To be a man, jadi manusia, mempunyai tubuh manusia, mempunyai gejala tubuh, mempunyai reaksi, semacam syaraf-syaraf yang bereaksi. Begitu menghadapi kesulitan, merasa ada takut. Itu adalah gejala Yesus betul-betul manusia. Yesus bisa sedih, Yesus bisa takut, Yesus bisa capek, Yesus bisa aus, Yesus bisa lapar, Yesus perlu tidur. Ini semua membuktikan dia justru adalah manusia yang sejati. Waktu dia gemetar atau waktu dia berdoa, dia itu mengeluarkan peluh yang begitu besar seperti tetesan darah. Ini semua adalah reaksi fisika yang membuktikan dia adalah firman betul-betul jelma menjadi manusia. Dan kalau Yesus hanya adalah Allah, bukan manusia, maka dia tidak mungkin mempunyai tubuh untuk dipaku di atas kayu salib. Karena roh tidak mungkin dipaku. Justru untuk mungkin dipaku, dia harus jelma menjadi manusia supaya boleh mati mengganti engkau dan saya. Sebaliknya, jikalau Yesus adalah hanya manusia dan bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit tanpa perantara yang lain. Ingat waktu Elisa membangkitkan budak yang mati itu, mereka harus berdoa kepada Allah. Waktu Yesus Kristus bangkit dan Yesus membangkitkan anak Yairus, anak daripada janda dari kota Nain dan Lazarus, dia tidak pakai perantara. Dia langsung mengatakan, Talita kumi, perempuan itu bangkit. Lazarus keluar. Yesus tidak perlu mengatakan, ya Bapa Allah, sekarang beri kekuatan kepada saya demi nama Allah, Lazarus keluar. Tidak perlu. Karena apa? Karena dia sendiri Allah. Nah saudara-saudara, demikian Yesus Kristus waktu dia bangkit dari kematian, tidak perlu Petrus yang terus berdoa bakar kemenyan, atau rasul-rasul yang lain terus berdoa di situ supaya Tuhan bangkitkan dia keluar. Tidak perlu, karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah di sini kita lihat Yesus mempunyai sifat ilahi, Yesus sekaligus mempunyai sifat manusia. Kedua sifat ini bikin hal-hal paradoks yang di dalam iman kita, kalau tidak hati-hati, kita selalu kira ada kontra, padahal tidak. Yesus yang mempunyai keberadaan melintasi langit yang tertinggi, sekarang berada di dalam kurun tubuh sehingga menjadi manusia. Yesus Kristus yang mempunyai pengetahuan maha besar, dia mengetahui waktu dia datang lagi. Hari itu anak tidak tahu, hanya Bapa tahu. Yesus yang mempunyai kuasa mampu mengerjakan segala sesuatu, dia justru tidak mempunyai kekuatan, seolah-olah melepaskan diri daripada kayu salib. Waktu disuruh turun, dia tidak turun. Karena apa? Dia juga tidak terbatas, dia juga terbatas. Dia Allah, dia juga manusia. Dia ada roh yang menciptakan, dia juga yang jelma ke dalam dunia ciptaan. Dengan demikian keterbatasan itu adalah bersama dengan ketidakterbatasan menjadi dua aspek yang seluruhnya dimengerti sebagai paradoks. Nah ini iman orang Kristen yang berbeda dengan mereka yang tidak mengerti tentang iman Kristen.